Salam, selamat pagi Ibu Bapa, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi di pagi ini. Tuhan mengaruniakan kita waktu untuk menikmati segala berkat-Nya di hari ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita dasarkan aktivitas itu di dalam firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, edisi Rabu 14 Juli 2021, yaitu dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur. Kami datang bersujud di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh bangun dan diberi kesempatan untuk memulai aktivitas di hari ini. Kami berserah dan percaya Tuhan menyertai kami. Kami rindu dan kami ingin seluruh aktivitas kami boleh berkenan kepadamu. Olehnya itu, firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, itulah yang akan menerangi langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh setia dan kami boleh taat. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus, menerangi kami supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Bersabdalah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.
Demikianlah Ibu Bapa, Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Bahagiaku, bahagiamu. Itulah sebuah tema perenungan untuk pembacaan yang kita sudah dengarkan bersama. Nah, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita sangat bahagia? Ya, ada orang yang akan melompat-lompat, menari-nari, dan berteriak kegirangan. Kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai tanda bahwa kita sungguh menikmati momen tersebut. Begitu pula lah kira-kira yang sedang dialami oleh Raja Daud saat tabut Tuhan diangkat masuk Yerusalem. Daud dan segenap bangsa mengiringinya dengan sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Mikal, anak perempuan Saul, melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Daud sungguh tidak segan-segan mengekspresikan kebahagiaannya dan syukurnya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa dengan diangkatnya tabut Tuhan ke Yerusalem, itu menjadi tanda bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan umat Israel. Kebahagiaan ini pun tidak hanya dinikmatinya sendiri, namun bangsa Israel pun turut merasakannya. Raja Daud membagikan seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis kepada seluruh halayak ramai. Seakan Daud mau mengumumkan bahwa biarlah kebahagiaanku ini juga menjadi kebahagiaanmu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sudahkah kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang tidak tahu bersyukur atau hanya menikmati apa yang ada pada diri kita saja? Hari ini Raja Daud memberi contoh tentang bagaimana seharusnya kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita, lalu belajar berbagi berkat dengan orang lain, karena jika demikian, maka bahagian kita juga menjadi bahagian orang lain. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah diberitakan Tuhan. Sesungguhnya memang kami bersukacita, bersyukur atas berkat, atas kehidupan, keselamatan yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih bahwa kami adalah anak-anak yang telah dipilih untuk menikmati kehidupan dan berkat di dalam Tuhan. Olehnya itu kami berserah diri. Dan kami sadar bahwa banyak tantangan kehidupan yang mencoba mengambil kebahagiaan kami di dalam Yesus Kristus. Kami berserah Tuhan, bimbinglah kami, pelihara dan kuasailah kami. Ya Roh Kudus, arahkanlah hati kami sehingga kami boleh bijak, kami boleh memperoleh hikmat untuk melihat mana sesungguhnya yang kami harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami percaya bahwa kuasa-Mu dan berkat-Mu Engkau telah sediakan dan Engkau akan mengiringi perjalanan hidup kami. Aktivitas apapun yang kami akan lakukan pada hari ini, kiranya itu boleh berkenan dan kiranya semuanya itu boleh kami lakukan hanya karena di dalam firman-Mu kami boleh percaya dan kami boleh berserah bahwa hidup di dalam firman kami senantiasa menyatakan penyerahan diri, ketaatan dan kesetiaan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kehidupan segenap warga jemaat di Tamalandrea ini. Kau lebih mengenal mereka satu persatu, baik itu dari kondisi kesehatannya, kebutuhannya, bahkan kerinduan-kerinduan. Masalah-masalah yang ada, kami percaya Tuhan selalu akan membuka jalan bagi setiap saudara-saudara kami. Mereka juga berdoa untuk anak-anak mereka
dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pencarian kerja, ataupun yang sudah bekerja. Tuhan yang akan selalu membuka jalan sehingga setiap keluarga melihat dan menyaksikan berkat-Mu, dan itu bukti bahwa Engkau menjawab doa-doa dan harapan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan, kesabaran, dan yang bermasalah atau yang berada di dalam cobaan Tuhan kuatkan. Mereka-mereka yang berduka Tuhan hiburkan sehingga mereka memperoleh kekuatan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami jalani hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari jalanilah kehidupan saudara dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi berkat-berkat-Nya selalu nyata. Olehnya itu bersyukurlah dan bersukacitalah, nikmatilah kehidupan bersama Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.